Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kontes kecantikan selalu menuai perseteruan. Bikini dan tubuh seksi dituding jadi standar para juri. Kepribadian dan kecerdasan dituduh hanya kedok penyamaran. Lenggak-lenggok di panggung pertunjukan dianggap melecehkan perempuan. Aspek promo pariwisata diharuskan sesuai budaya dan agama. Benarkah kontes kecantikan bisa hancurkan moral budaya ketimuran? Inilah Mata Najwa. Kontes Ratu Sejagat. Bali sekali lagi menjadi tuan rumah bagi perhelatan internasional dan kali ini Nusa Dua dijadikan tempat masa karantina bagi 129 partisipan Miss World ke-63. Dan tahun ini merupakan tahun terbesar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 116 negara. Di antaranya Mesir dan juga Israel tidak turut berpartisipasi dalam perhelatan tahun ini. Nah, di tempat ini kita melihat mereka menggunakan busana nasional mereka, kemudian sesi berfoto di pantai walaupun tidak menggunakan baju berenang. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kegiatan Miss World dan juga berbincang dengan beberapa kandidat. Gelombang protes dari sejumlah ormas Islam tidak menyurutkan niat penyelenggara perhelatan akbar Miss World 2013. Kita harus untuk menolak pelaksanaan Miss World yang ada di Indonesia ini. Satu persatu kontestan dari seluruh penjuru dunia menjejakkan kaki di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali pekan lalu. Di Pulau Dewata, ratusan kontestan ini akan menjalani masa karantina sebelum malam final digelar Sabtu 28 September mendatang. Sebelumnya ormas Islam diantaranya Front Pembela Islam, Forum Umat Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia menggelar unjuk rasa menolak Miss World digelar di Indonesia. Mereka menilai kontes kecantikan ini tak lebih dari ajang eksploitasi tubuh perempuan. Untuk menghormati norma ketimuran, pihak penyelenggara Miss World Organization memutuskan mencoret sesi bikini dalam penjurian. Hal ini ironis mengingat cikal bakal Miss World justru berawal dari sebuah kontes bikini. It doesn't really bother me too much. You know, I feel that the competition has a lot more to give other than just the swimwear section. So, you know, we're here in another country where the cultural beliefs are different. So the organisation is just doing something to appease the country in which we're in. And for me personally, it doesn't bother me whether or not I wear a sarong and a one piece as opposed to a bikini. As a representative of the United States, I'm used to showing my body. I've worked as a model. I have done bikini modeling before, but I'm not offended that I can't do that here. I understand that it is a part of what we're doing. It's a part of respecting Islamic tradition. Penolakan umat Islam terhadap pemilihan Ratu Sejagat juga pernah terjadi di perhelatan Miss World 2002 yang digelar di Nigeria, Afrika. Menjelang malam final, unjuk rasa menentang kontes kecantikan tersebut berbuah kerusuhan, menyebabkan lebih dari 200 orang tewas. Akhirnya malam final Miss World 2002 terpaksa dipindahkan ke London, Inggris. And I think that's really what's happening here again, because right here we have lots of Muslims and mostly in Jakarta, and I don't think they'll find bikinis very good. But I think they should also be happy. They shouldn't do the protest. I think they should be happy that Miss World is coming to Indonesia, and it's actually helping them open the country more, because now the world is seeing the tourist center. Now the world is seeing how beautiful Indonesia is, and I don't think that would happen if Miss World didn't come here. So I think they should stop the protest, because it's really kind of scary. Demi alasan keamanan, pemerintah kemudian memutuskan pagelaran Miss World 2013 akan dikonsentrasikan di Pulau Bali saja.
Dengan demikian, penyelenggara terpaksa memindahkan malam final yang sedianya digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, ke Pulau Bali. Terlepas dari pro kontra penyelenggaraan Miss World 2013, panitia sepertinya jalan terus dari rencana masa karantina hingga puncak acara nanti, dimanapun acara itu akan diselenggarakan. Dan pro kontra ini menjadikan Indonesia spotlight dunia karena untuk pertama kalinya negara muslim terbesar di dunia menjadi tuan rumah suatu kontes kecantikan internasional. Ya, pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru dari polemik yang membelenggu penyelenggaraan Miss World 2013? Di studio Mata Najwa telah hadir Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar. Selamat malam Pak Sapta. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada juga perwakilan dari panitia penyelenggara Miss World 2013, Syafril Nasution. Selamat malam Pak Syafril. Dan ada Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Slamet Effendi. Selamat malam Pak Slamet. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang jelas-jelas kontra ini Pak Slamet Effendi, jadi saya harus langsung nanya ke Pak Slamet. Ya. NU termasuk dari sebagian ormas Islam yang sejak awal mengatakan menolak Miss World di Indonesia. Keberatan utamanya apa sesungguhnya? Ada beberapa hal. Yang pertama, momennya yang tidak tepat. Ketika bangsa kita sedang menghadapi masalah yang banyak, termasuk masih besarnya angka-angka yang berkaitan dengan orang fukoro dan masakin, kenapa harus pakai hal-hal yang seperti dipertontonkan di tengah bangsa? Jadi kita melihat ada kontradiksi kondisi real dengan apa yang dipertontonkan di dalam televisi misalnya. Apa yang dikhawatirkan dari pertontonan itu dengan kondisi yang tadi menurut Anda sedang terpuruk saat ini? Itu yang kita katakan muspro, sia-sia, mubazir. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal yang lebih prinsipil, bahwa Miss World semacam ini dilihat dari sejarahnya, walaupun katakanlah di sini tidak pakai bikini dan sebagainya, itu mengarah kepada eksploitasi perempuan. Jadi perempuan diletakkan sebagai komoditas, walaupun komoditas ini adalah komoditas untuk memasarkan misalnya komoditas yang lain. Dari ada proses kapitalisasi terhadap kecantikan, terhadap tubuh perempuan, di mana sebenarnya tubuh perempuan itu adalah menurut Islam adalah bagian kemuliaan yang luar biasa, yang harus dipelihara sedemikian rupa. Kalau mau dieksploitasi dan dieksplorasi, bukan fisikal yang seperti itu, tapi kemampuan akliyahnya, kemampuan pemikirannya, kemudian kedalaman hatinya. Dan Anda tidak melihat hal-hal itu dinilai dalam penyelenggaraan Miss World yang sekarang? Secara lahir ada yang dinilai seperti itu, tapi itu tidak cukup membantu menghilangkan hal-hal yang kurang berharga. Yang katakanlah misalnya... Ini semua jenis kontes kecantikan ya, Anda tidak setuju Pak Slamet? Konteks kecantikan yang intinya adalah kepada beauty, kepada kecantikan dan tubuh. Bukan pada jadi sesuatu yang lain. Jadi kalau Abang None Jakarta misalnya itu Abang None, ya itu tidak ada yang hal-hal yang seperti itu. Jadi begini, Putri tidak boleh melihat persoalan ini hanya persoalan Miss World di Bali atau di Indonesia. Miss World dalam historiknya seperti apa, dan penampilan selama ini adalah seperti apa. Itu persoalan yang penting. Yang lain ada alasan ketiga, adalah masalah manfaat dan tidak maslahat dan tidak maslahat. Dan menurut Anda lebih banyak mudaratnya ya, dari persis, manfaatnya? Ini ada manfaatnya, ada. Tetapi lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Itu bangsa maupun masyarakat. Saya harus lempar ke panitia, nanti Pak Wamen akan menengahi. Panitia bagaimana melihatnya kalau argumennya seperti itu? Sebenarnya dalam hal ini mungkin kurangnya informasi yang diterima oleh pihak-pihak yang menolak. Kalau tadi Pak Effendi mengatakan bahwa hal ini dalam gejolak ekonomi seperti ini, sebenarnya inilah yang paling tepat kita lakukan. Saat ini ekonomi kita tahu lagi terpuruk. Dengan adanya Miss World tadi, dengan kita tunjukkan amannya negara kita bisa laksanakan ini dengan tentram, kita bisa dengan sempurna. 130 negara ditambah 160 negara yang akan meliput acara secara langsung, akan melihat secara langsung bahwa inilah Indonesia, aman ternyata Indonesia. Kita akan menarik investor datang ke Indonesia ini sehingga
Jadi justru bisa membawa manfaat kalau dari Sangat perspektif bermanfaat. Anda. Itu baru satu sisi. Kalau kita tadi bicara bahwa dalam keadaan keterpurukan ekonomi kita saat ini, kalau kita bicara mengenai bukan hanya keterpurukan ekonomi beginian, kondisi masyarakat bangsa yang masih sangat besar jumlahnya, yang tidak mungkin berada pada strata dan dataran penampilan semacam ini yang harus kita ada semacam kita punya perasaan iba, ada passion terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Itu loh maksud saya. Saya sudah harus break nanti, tapi masih panjang kesempatan kita untuk berdiskusi setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Kontes Ratu Sejagat kembali sesaat lagi. Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin ke Pak Wamen. Tadi menyambung yang dikatakan oleh Pak Syafril bahwa sesungguhnya ini ada satu aspek ekonomi. Kalau dari kacamata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tadi kan argumennya lebih banyak manfaat dari mudorot. Pemerintah melihat hal seperti itu juga? Lebih banyak mudorot. Mudorot dari manfaat, sampai terbalik itu saya bilangnya. Lebih banyak kalau kita mudorot lihat ya Pak? tentunya ya kalau pemerintah, masa kalau banyak mudorot ini dilaksanakan, pasti kita juga menimbang aspek manfaatnya. Mengarah event-event seperti ini itu sebetulnya seperti juga event olahraga. Hanya ini dalam konteks Miss World. Jadi kalau kita lihat pagelaran olahraga, pagelaran budaya, yang jenis lainnya, itu memang relatif lebih kontroversinya lebih sedikit. Nah, kalau Miss World ini memang ada selalu berargumentasi yang tadi dikatakan Pak Slamet. Tapi kalau kita lihat juga perkembangan di Indonesia, kami melihat itu sudah tidak ada lagi eskalasi seperti itu. Bahkan di Padang ada Uni dan UDA. Eskalasi apa nih maksudnya? Ya maksudnya yang mengkontra terhadap kehadiran itu. Tapi bahkan NU ada dan ormas lain masih kontra terus nih sampai sekarang. Di Aceh juga ada perwakilan yang seperti itu. Tentunya yang dikhawatirkan adalah penilaian. Ada 3 yang menjadi faktor biasanya. Memang kita tidak bisa mendinai ada beauty, karena ini ada unsur itu. Tapi juga ada unsur 2 yang juga selalu dipertimbangkan. Ada behave dan seterusnya. Dan yang paling kontroversi dari dulu adalah pakaian. Pakaian yang tidak sesuai dengan norma dan adat Indonesia. Nah ini oleh panitia sudah dinego dan diselesaikan bahwa itu tidak ada. Sejak awal sudah jelas tidak ada bikini. Oleh karena itu kita merekomendasikan bahwa ini oke, kalau ini sama dengan seperti Miss Indonesia yang sudah puluhan tahun di sini, ada Putri Indonesia yang sudah puluhan tahun, bahkan ada juga peserta-peserta dari negara-negara yang kasarnya juga sangat dekat dengan masalah norma agama dan seterusnya. No bikini, selesaikah masalah? Tidak. Karena masalah dasarnya komersialisasi terhadap perempuan, tubuh, kemudian kapitalisasi hal-hal yang semacam itu. Kemudian kita lihat dalam praktek persoalan keindahan tubuh itu selalu ada di dalam Miss World. Bahwa di sini dikamuflase dengan pakaiannya itu sudah pakai sarung Bali atau tidak pakai bikini, iya di dalam penampilan itu. Tapi proses sampai ke sana. Tapi kalau kita bicara komersialisasi berarti kan tidak hanya kontes kecantikan saja, bahkan iklan saja itu bisa disebut komersialisasi. Belilah pemutih wajah supaya lebih putih, itu kan komersialisasi. Ada beda. Jadi begini, ada yang namanya eksploitasi yang sejak awal itu menjadi prinsip daripada penyelenggaraan seperti ini. Oke, saya mau lempar ke Pak Syafril. Kita kan membaca literatur tentang ini. Mungkin Bapak tidak pernah memberikan informasi kepada kami. Tapi kan sekarang informasi semacam itu sangat mudah diperoleh. Itu yang salah pandang tadi Pak. Mohon maaf kalau saya bilang salah pandang. Mengingat bahwa kalau kita bicara tadi bahwa Miss World ini adalah eksploitasi tubuh, totalis salah Pak. Miss World ini bukan totalis eksploitasi tubuh, tapi adalah yang kita sebut, kita ada justru ada beauty with the purpose. Jadi kecantikan itu bisa ada manfaatnya. Ini yang harus ditongolkan sebenarnya. Seperti apa? Kehidupan sosial dia bagaimana? Kegiatan sosial, maksud saya kegiatan sosial ya bagaimana? Ini yang sebenarnya tidak dilihat. Bahwa dalam kegiatan sosial yang menjadi tolak ukur adalah kegiatan sosial dia itu sendiri. Makanya judulnya Beauty with the Purpose. Nah, ini yang tapi beauty-nya juga tetap diperhitungkan. Seberapa banyak tuh? Itu gini ya, itu adalah karunia Allah. Orang cantik
Nah, dengan kecantikan dia, dengan penampilannya tadi, itu menarik orang lagi kalau dia berbuat sesuatu yang lebih sosial, lebih baik. Tapi bukan berarti orang jelek tidak bisa berbuat jelek, berbuat baik ya. Tapi artinya kalau orang yang cantik saja bisa berbuat baik, itu kan menjadi daya tarik tersendiri kan. Ini yang mungkin tidak dilihat oleh teman-teman yang menolak Miss World ini. Saya kira itu. Jadi kami justru melihat itu prinsipnya. Jadi yang selalu ada dalam ini, sejak pra sampai pindahan mungkin bisa dipoles, sampai nanti akhir, itu menjadi semacam ekonomi libido. Ekonomi libido? Iya, ekonomi libido. Jadi tubuh itu menjadi sesuatu yang sangat penting, tubuh yang katakanlah seksis, tubuh dengan ukuran tertentu, dada berapa, pinggul berapa, dan sebagainya, tingginya berapa. Ada ukur-ukuran itu Pak? Itu kami sebenarnya dari awal sudah mengundang, saya tidak sebutkan ini siapa, dari katakanlah suatu masyarakat atau ormas untuk mengundang ikut menjadi penasehat di sini. Tapi tidak bersedia. Kita minta bahwa silahkan dilihat bahwa apakah ada ukuran tubuh segala macam. Itu sudah ada. Karena Miss World ini Pak, saya sampaikan bukan proses baru seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. 3 tahun kita proses ini. Bagaimana kita memproses dari tahun 2010 meyakinkan Miss World Organization bahwa Indonesia adalah negara yang paling tepat untuk jalan itu. Akhirnya kita berhasil, kita mendapat dukungan dari pemerintah bahwa para wisata ada manfaat bagi pemerintah. Ini yang tidak terlihat. Pak Sabta, bahwa kemudian sekarang pemerintah mengambil katakanlah jalan tengah. Keputusannya terakhir di Rumah Wapres itu kan dipusatkan di Bali, tidak dibawa ke Jakarta dan sebagainya. Ini upaya untuk mengakomodir suara-suara Pak Slamet Effendi Yusuf dan ormas yang lain? Ya gini, negara kita tentu kita pahami negara demokratis, tentunya satu daerah dengan daerah lain sangat heterogen. Umpamanya kita mengembangkan pariwisata di Padang, beda dengan pariwisata di Aceh, beda dengan di Bali, beda dengan di NTB. Bahkan di NTB sendiri, Mbak Najwa, beda-beda itu. Kalau Mbak Najwa datang ke Gili Trawangan sama Gili Manuk, beda dengan Lombok Tengah. Oleh karena itu tingkat aspirasi, tingkat akomodasi berbeda-beda. Dan di Bali dianggap lebih terbuka? Di Bali sangat siap. Buktinya pembukaan, gegap gempita, news value-nya sangat tinggi. Mereka juga tidak seperti yang diduga orang lain, berjalan lancar, dan kita harapkan seperti itu. Saya harus break lagi Pak Sabta, nanti saya juga minta tanya Pak Slamet. Sekarang kan sudah tidak pakai bikini, kemudian dipusatkan di Bali, tidak di Jakarta. Apakah kemudian ini sedikit banyak bisa dimaklumi? Kita nanti akan bahas setelah pariwara tetap di Mata Najwa.